Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat datang kawan-kawan semuanya di Abnur Rahman 70 channel. Hari ini saya akan membahas video saya yang saya buat kisahnya tentang mimpi, realita, dan keyakinan. Yang dimana topik yang akan saya bahas kali ini bersumber kepada kitab Ibnu Katsir, yaitu kitab yang berjudul Qisasul Anbiya, karangan beliau. Nah, dalam penuturan kisah ini gitu ya, kisah ini merujuk kepada seorang pemuda yang bernama Yusuf. Nah, kisah Yusuf ini gitu ya, sangat menginspirasi dan kita bisa mendapatkan hal-hal yang memang unik yang terjadi pada seorang pemuda ini yang juga dibaiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi. Dalam kisah yang saya paparkan kali ini tentang Nabi Yusuf, kita akan bisa membedakan mana mimpi, realita, dan keyakinan dari kisah Yusuf itu sendiri. Bagaimana kisah kelanjutannya? Silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, kalau dalam rujukan kali ini gitu ya, saya membuat cerita, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf, yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan berbagai peristiwa yang dialaminya. Para ahli tafsir dan yang lainnya dalam buku ini berkata bahwa Yusuf pernah bermimpi ketika ia masih kecil. Sebelum pernah mimpi basah atau mimpi tanda memasuki usia balik, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang. Ke-11 bintang ini mengisyaratkan pada jumlah saudara-saudaranya, sedangkan matahari dan bulan mengisyaratkan pada kedua orang tuanya. Dalam mimpinya itu, semuanya bersujud padanya. Setelah terbangun, ia menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Mendengar cerita Yusuf mengenai peristiwa yang dialami dalam mimpinya itu, ayahnya menjadi tahu bahwa ia akan memperoleh kedudukan yang tinggi dan derajat yang mulia di dunia dan akhirat, di mana kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya. Kemudian, ayahnya menyuruh agar ia menyembunyikan dan tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, agar tidak timbul kedengkian mereka yang hanya akan menjadikan mereka akan melakukan tindakan kejahatan dan makar serta berbagai tipu daya terhadapnya. Mengarah kepada pendapat Ibnu Katsir yang akan saya bahas kali ini gitu ya. Segala tipu daya dan rencana busuk yang dilakukan saudara-saudaranya ini tidak diketahui baik antara Yusuf dan ayahnya, karena saudara-saudaranya yang merancang rencananya ini dengan matang dan tersusun. Salah satu dari mereka ada yang berselisih tentang taktik terhadap Yusuf yang malang ini. Berikut rencananya. Mungkin ada beberapa dari saudara-saudaranya ini yang berpendapat, ayo kita bunuh saja dia. Yang lain ada yang berpendapat, jangan, kita buang saja ke dalam sumur, biar dipungut oleh seorang musafir. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan jauh dari suatu tempat ke suatu tempat lainnya. Kita ikat. Lalu yang lain berkata, kita ikat saja di hutan sendirian. Mereka pun bermusyawarah demi menentukan rencana apa yang paling pas dan cocok bagi nasib adiknya ini. Setelah mereka bermusyawarah, akhirnya mereka sepakat untuk membuang Yusuf ke dalam sumur. Taktik demi taktik sudah dijalankan, tinggal menunggu persiapan izin kepada ayah mereka untuk membawa Yusuf bermain. Selepasnya mereka bermain, segala usul dan cara mereka lakukan untuk memancing Yusuf agar berdekatan dengan sumur. Salah satu saudaranya bergerutu, kalau ia terjatuh sendiri ke dalam sumur itu lebih baik, pikir salah satu saudaranya. Ketika Yusuf sudah tiba di dekat area sumur, mereka semua mengepung Yusuf dengan harapan agar Yusuf tidak melarikan diri dari rencana mereka. Lalu mereka membuang Yusuf ke dalam sumur dan berusaha merebut bajunya. Untuk menipu pengetahuan ayahnya, mereka sengaja melumuri bajunya dengan darah hewan sekitar.
lalu membawa perasaan sedih yang mereka bawa dengan baju yang penuh darah ini. Sehingga mereka menghayati bahwa darah itu adalah darah saudaranya sendiri, yaitu Yusuf. Sesampainya mereka tiba di rumah, mereka melaporkan bahwa Yusuf dimakan oleh binatang buas. Ayahnya kaget, bukan kepalang, menyaksikan baju Yusuf yang berlumuran darah sambil menatap curiga anak-anaknya ini. Lalu hari demi hari, sang ayah menekap bajunya yang menurut cerita anak-anaknya yang juga saudara-saudaranya Yusuf ini, sang ayah masih tidak percaya dengan cerita mereka. Apa yang sang ayah percaya itu hanyalah baju yang ada di depan matanya. Sebab baru saja mereka mengajaknya bermain, namun nasibnya kian naas dengan tersisa baju bersimbah darah. Di sisi lain, Yusuf pun termenung dan menyepi di antara berbatuan sempit di dalam lumpur. Ia tidak menemukan apa-apa selain kubangan air yang membasuh dirinya sambil menggigil di dalam sumur. Singkat cerita, ada beberapa orang yang musafir yang menimba sumur itu, namun yang mereka temukan adalah seorang anak laki-laki. Lalu mereka ajak ke suatu tempat. Di suatu tempat itu terlihat seperti pasar penjualan budak, dan anak itu pun dijual demi keuntungan musafir itu sendiri. Sehingga bagaimana perasaan seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba dijual oleh orang lain demi keuntungan mereka sendiri. Sedangkan nasib anak kecil itu diperhitungkan oleh orang yang membelinya. Ketika anak-anak itu dibeli, anak itu menceritakan kepada pembelinya bahwa ia bernama Yusuf. Lalu sang pembelinya itu adalah seorang asisten di sebuah kerajaan Mesir, yang dimana ia dibawa ke rumahnya, namun ia mendapatkan berbagai cobaan oleh istrinya, sang pembeli yang membeli Yusuf ini. Namun godaan demi godaan Yusuf terima sampai ia mendekam di penjara. Dan sampainya di penjara, ada dua orang yang dipenjara sama seperti dia. Dua orang ini menceritakan bahwa satu orang ini menceritakan tentang penjual roti. Lalu Yusuf menafsirkan mimpinya itu bahwa ia akan bernasib baik, sedangkan yang satunya itu bernasib buruk. Singkat cerita, ketika orang yang bernasib baik ini beruntung di jalannya, ia sangat lupa dengan keberadaan Yusuf yang masih berada di dalam penjara, sehingga Yusuf harus bertahan lebih lama lagi di dalam penjara. Namun singkat cerita, sang raja bermimpi dengan mimpi yang sangat aneh, sehingga didatangkanlah para ahli-ahli mimpi dari berbagai daerah untuk mendatangi raja yang sedang membutuhkan penafsiran untuk mimpinya itu. Raja itu bermimpi bahwa ia melihat bahwa sapi kurus memakan sapi yang gemuk, sedangkan gandum yang kurus memakan gandum yang gemuk. Begitu singkat ceritanya, sampai suatu ketika seorang penjual roti ini beruntung. Dia baru mengingat keberadaan Yusuf. Lalu dipanggillah Yusuf itu dan ia dibawa ke hadapan sang raja. Lalu sang raja itu berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, apakah engkau sanggup menafsirkan mimpiku, sedangkan para ahli-ahli tafsir lainnya tidak ada yang sanggup? Sanggupkah kamu menafsirkan mimpi saya yang aneh ini?" Yusuf berkata bahwa nanti di Mesir akan terjadi suatu musim kemarau yang panjang, yaitu selama 7 tahun, dan apa antisipasinya dalam musim kemarau itu. Lalu dijelaskanlah sebagaimana adanya, dan sang raja itu mempercayai Nabi Yusuf dan langsung menjadikan Nabi Yusuf sebagai bendahara atau tangan kanannya dalam mengurus segala logistik yang ada di kerajaan itu, untuk mengantisipasi terjadinya mimpi yang dialami oleh sang raja itu. Namun ternyata dugaan itu memang benar, dan apa yang dikatakan Yusuf ini itu hal yang pasti. Namun mengapa dia bisa menjadi seseorang yang bisa menafsirkan hal yang aneh, bahkan mimpi seorang raja yang sepele ini? Itulah bukti keberadaan mukjizat Tuhan yang memang menganugerahkan seseorang kepadanya. Lalu singkat cerita, Nabi Yusuf menjadi seorang bendahara, lalu dia mengadakan sayembara, dan datanglah saudara-saudaranya dari Palestina.
Lalu ia bertemu dengan saudara-saudaranya di Palestina, namun saudara-saudaranya sudah melupakan dirinya. Dan akhirnya ia mengetes saudara-saudaranya untuk mengikuti sayembara mimpi ini dengan syarat apakah dengan menanyakan latar belakang dari keluarganya saudara-saudaranya ini. Lalu ia meminta sebuah syarat kepada saudara-saudaranya yang datang dalam ajang yang ia buat sendiri untuk menyampaikan izin kepada keluarga mereka untuk membawa satu saudaranya lagi ke sayembara Mesir ini. Nah, dibawalah mereka pun kembali ke rumahnya untuk menuju kepada ayahnya. Namun sang ayah masih setengah yakin dengan pengakuan dari saudara-saudaranya ini yang menjemput Bunyamin. Lalu saudara-saudaranya menggunakan segala cara agar ia bisa membawa Bunyamin, dan akhirnya ayahnya setuju dengan syarat agar jangan sampai terulang kembali seperti nasib saudaranya sendiri, yaitu Yusuf. Lalu dibawalah satu saudaranya ke hadapan bendahara Mesir itu. Nah, di hadapan bendahara Mesir ini, sang penguasa itu sendiri, yaitu Yusuf, membawa Bunyamin dan agar Bunyamin itu merahasiakan dirinya bahwa ia masih hidup. Dan Bunyamin pun mempercayai bahwa Yusuf masih hidup. Lalu singkat cerita, Bunyamin telah dijadikan tersangka atas pencurian piagam bendahara Mesir, sang penguasa Mesir itu, yaitu Yusuf itu sendiri. Bahkan di balik itu, saudara-saudara itu tidak tahu gitu ya, bahwa itu adalah taktik yang dijalankan oleh Yusuf itu sendiri. Yusuf menggunakan taktik ini gitu ya, untuk membalas perlakuan saudaranya sebagaimana saudaranya dahulu membuang ia ke dalam sumur. Meskipun sampai sekarang, sampai Yusuf itu dewasa, mereka tidak mengetahui keberadaan Yusuf yang masih hidup ini. Lalu saudaranya ini, Bunyamin, ditahan dan mereka kembali dengan tangan hampa ke hadapan ayahnya. Lalu mereka membawa keluarga-keluarganya termasuk ayah dan ibunya ke Mesir. Namun ayahnya sangat curiga sekali. Sang ayah berfirasat bahwasanya putranya yang sudah lama mati itu dalam pikiran itu masih hidup, dan ayahnya berkata, carilah Yusuf dulu kemana-mana, bahkan sampai ke lorong-lorong pun. Namun saudaranya itu tidak mengerti maksud ayahnya, karena itu cerita yang sudah lama sekali yang ayahnya katakan sekarang. Lalu singkat cerita, mereka dibawa ke Mesir dan dibawa ke hadapan sang bendahara raja itu. Di hadapan bendahara raja itu barulah Yusuf mengakui bahwa dirinya itu masih hidup. Dan dibawalah kesaksian dari Bunyamin. Bunyamin memberikan kesaksian kepada keluarganya yang berada di Mesir itu bahwa ini adalah benar-benar saudaranya. Lalu sang ayahnya menangis, namun dia tidak bisa melihat Yusuf karena memang mengalami kebutaan waktu Nabi Yusuf itu tidak ada sewaktu masih kecil. Sampai ia menangis terseduh-seduh. Lalu Nabi Yusuf melihat dengan pasti bahwa mimpinya itu sedang berada di depan matanya, yaitu saudara-saudaranya, keluarganya, dan ibunya. Dan dia baru mengerti sekarang arti dari mimpinya itu. Sobat-sobat semua, mungkin inilah yang membedakan antara mimpi, realita, dan keyakinan. Adapun mimpi itu adalah mungkin hal yang sangat abstrak. Lalu realita itu adalah yang terjadi sekarang ini, dan keyakinan itu adalah hal-hal yang melandasi fondasi dalam masing-masing diri manusia. Dapat diartikan, mimpi, realita, dan keyakinan itu sangat berhubungan erat satu sama lain. Meskipun pada awalnya mimpi itu hanya dianggap sebuah kebohongan belaka. Mungkin kita tidak pantas menceritakan sesuatu tentang mimpi di hadapan mereka yang masih belum mempercayai kita. Adapun mimpi itu bisa menjadi sebuah realita bagi kita untuk dapat merealisasikannya dalam keyakinan kita. Karena mimpi itu, kalau kita memang benar-benar yakin, pasti kita akan bisa mewujudkan sebuah mimpi itu. Itulah segmen dalam video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata salah dan kurang berkenan, saya ucapkan terima kasih. Selamat sampai jumpa semuanya.